Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hidayatullah. Saya salah satu mahasiswa kampus TIKAS Alifah Padang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Sebelum lanjut, teman-teman pasti pernah kan melakukan korupsi tanpa kita sadari? Misalnya, korupsi waktu. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan yang namanya korupsi. Untuk lebih lanjut teman-teman, mari kita simak seputar apa itu korupsi. Cekidot. Korupsi secara terminologi adalah: yang pertama, korup dapat diartikan busuk, palsu, suap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Yang kedua, korup dapat diartikan suka menerima sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Hukum tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melalui perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, secara etimologi. Yang pertama, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, dan corruptus. Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Lalu beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Kemudian kita lanjut, apa yang menyebabkan korupsi ini terjadi? Penyebab korupsi terjadi dalam beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini muncul karena adanya sifat egois yang timbul dalam diri sendiri, antara lain: yang pertama, sifat rakus terhadap apa yang diinginkan. Yang kedua, adanya perilaku egois dan tamak. Yang ketiga, adanya gaya hidup yang berlebihan. Yang keempat, kurangnya atau lemahnya keimanan atau moral yang dimiliki. Faktor eksternal. Faktor ini muncul dari luar diri seseorang yang dapat menunjang terjadinya korupsi, antara lain: yang pertama, faktor ekonomi yang disebabkan oleh gaji atau pendapatan yang kurang. Yang kedua, faktor politik, timbulnya adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, faktor hukum, terjadi adanya diskriminasi atau pencegahan hukum yang kurang adil. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif, adanya keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik kebenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kejujuran. Apa saja yang menjadi dampak masif korupsi? Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak korupsi terhadap ekonomi antara lain: yang pertama, angka kemiskinan semakin meluas. Yang kedua, berkurangnya legitimasi dari peran pasar. Yang ketiga, barang dan jasa berkualitas rendah. Yang keempat, tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang terakhir, hutang negara semakin meningkat. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain: lambatnya pelunasan kemiskinan. Yang kedua, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang ketiga, perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur. Kriminalitas semakin meningkat. Terakhir, rendahnya kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, dampak birokrasi pemerintahan atau runtuhnya otoritas pemerintahan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan atau runtuhnya otoritas pemerintahan antara lain. Yang pertama, etika sosial politik yang kurang hidup. Yang kedua, efisiensinya birokrasi. Yang ketiga, peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. Yang terakhir, memperlambat peran negara dalam peraturan alokasi. Selanjutnya, dampak politik dan demokrasi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi antara lain. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, yudikatif, dan petinggi partai politik. Hancurnya kedaulatan negara yang disebabkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Yang terakhir, menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Selanjutnya, dampak penegak hukum. Dampak korupsi terhadap penegak hukum antara lain. Yang pertama, tidak mewujudkan suatu keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum yang bisa dibeli. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Yang keempat, fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, dampak pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan antara lain. 1. Lemahnya alutsista sehingga dapat menimbulkan kerawanan Hamkamnas. Kedua, garis batas yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat semakin menguat. Selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan antara lain. Menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Kedua, berkurangnya kualitas lingkungan. Ketiga, kualitas hidup yang rendah. Yang terakhir, merosotnya kualitas tanah. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, kesederhanaan. Kedelapan, keberanian. Dan keterakhir, keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Yang terakhir, kontrol kebijakan. Baiklah, sekian penjelasan dari pengertian korupsi, penyebab korupsi, dan dampak korupsi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga korupsi di Indonesia tidak marak lagi terjadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.